Halo Sobat Kelana, selamat datang di Bincang Departemen Teknik Open House 2022 bersama gua, Alvin, dari Fakultas Teknik Angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal ngajak ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu narasumber dari departemen yang katanya itu paling solid seteknik. Penasaran kan? Yuk simak yuk! Nah ini dia nih narasumber kita yang udah ganteng banget dan pakai jaket hitam-hitam nih. Nah, halo Bang, boleh perkenalan diri dulu nggak? Halo Vin, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, nama gue Taki Amam Mariza, akrab dipanggil Taki dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin, Angkatan 2019. Oke, selanjutnya kita bakalan main games mitos atau fakta. Di sesi kali ini, Bang Taki boleh ngejawab pertanyaannya dengan mitos atau fakta, beserta penjelasan juga boleh. Oke, langsung ke mitos atau fakta yang pertama. Mitos atau fakta kalau DTM itu jumlah mahasiswinya cuma 1/5 angkatan? Oke, sebenarnya mitos sih, karena kalau misalnya angkatan gua ya, itu 25 dari 164, jadi kurang lebih bisa 1/6, 1/7 ya, kayak gitu. Ya jauh lebih dikit lah dari 1/5 itu. Oke, mitos atau fakta kalau mahasiswa DTM bakal sering di bengkel? Fakta sih, terutama untuk teman-teman yang emang kalau di kita kan ada namanya KPD gitu ya, kalau pemerintahan departemen itu atau tim lomba gitu ya. Nah itu sering banget tuh, emang sehari-hari ya kita sebutnya dengan gawe atau ya kerja di bengkel. Ya di mana bengkel kita itu ya kita sebut biasanya dengan salah satu zona kita gitu. Nah ya jadi bakal dibilang fakta sih, apalagi buat teman-teman yang emang ranahnya ke arah sana ya ketertarikannya. Oke, mitos atau fakta kalau mahasiswa DTM harus jago gambar teknik? Oke, kalau itu fakta. Sebenarnya gambar teknik itu sebagai dasar banget sih, karena di kondisi sekarang kan udah banyak teknologi gitu ya, yang itu dimana kita pelajarin lagi penggunaan software itu di mata kuliah namanya Vismod gitu. Nah, sebenarnya itu sebagai dasar, jadi kita bisa mengerti, kita bisa memegang langsung objeknya gitu. Sebelum nantinya kita mungkin nggak bisa nih ketika penggunaan software ini kita nggak bisa melihat langsung. Kalau misalkan di gambar teknik itu biasa gambarin meja gitu ya, dari tampak depan, tampak atas dan lain. Nah itu biasa misal meja gitu, itu bisa dipegang gitu, kita bisa ngeliat secara langsung. Nah itu tantangannya, kita jadi bisa lebih tahu lah kira-kira kondisi itu seperti apa, baru nanti dibawa ke software ini. Itu bakal ngebantu banget sih, jadi jawabannya fakta. Oke, langsung aja kita masuk ke Q&A interviewnya ya. Nah yang pertama itu pandangan orang sama DTM tuh gimana sih? Oke, mungkin ini sebenarnya pandangan yang emang dari hasil obrolan gua dengan teman-teman gua ya, dimana anak-anak DTM ini, mahasiswa maupun mahasiswa DTM ini bangga banget gitu dengan identitas mereka sebagai anak mesin ataupun anak kapal gitu, sebagai mahasiswa Departemen Teknik Mesin. Dan dimana kebanggaan tersebut akhirnya ngebuat kami mahasiswa DTM ini jadi solid banget. Dan itu juga yang dirasain sama orang-orang, dimana ya terkenal lah dimana kesolidan kita, atau bahkan slogan kita ya, Solidarity Forever, itu menjadi sebuah simbol bagi kami bahwa emang kami bangga dengan mesin dan kami sesolid itu loh teman-teman. Oke, nah menurut Bang Taki sendiri nih, kenapa sih milih jurusan ini? Ada penyesalan atau sesuai ekspektasi? Oke, sebenarnya awal banget pas SMA emang diantara pelajaran-pelajaran gitu ya, ketertarikannya emang di fisika sih. Dan habis itu mulai bercabang lah ya ke beberapa, sebenarnya sukanya fisika apa nih, setelah cari tahu lebih ke arah fisika mekanik sih. Dan itu kan juga jadi salah satu mata kuliah ya yang dipelajarin gitu sebagai mahasiswa teknik, ya biasa kita sebut dengan Fismek gitu. Nah dari situ baru mulai bercabang lagi ke penjurusan dan lain-lain. Dan kalau misalnya tadi pertanyaannya makin lama makin nyesal atau enggak sih, justru makin seneng sih, karena gue pribadi punya ketertarikan yang lebih gitu terhadap bidang energi, yang dimana itu juga sangat dipelajari di sebagai mahasiswa mesin. Oke, pastinya Bang Taki punya dong mata kuliah yang paling disuka dan dibenci. Boleh dong dikasih tahu dan alasannya? Oke, kalau paling suka sih SKI ya. SKI itu sistem konversi energi. Karena kayak tadi sebelumnya gue bilang, kalau di SKI ini belajar tentang energi, dan gue suka banget gitu sama bidang energi. Nah kalau yang paling gak suka kayaknya ya sejenis-jenis gamtek kali ya, gambar teknik, karena ya emang susah gitu dan harus revisi berkali-kali.
Oke. Nah, kira-kira bisa dijelasin dong peluang karir dan ranah kerja di DTM itu apa aja sih? Oke, mungkin teman-teman sering banget dengar kalau misalnya mesin itu mother of engineering gitu ya. Jadi sebenarnya dia bisa bercabang kemana-mana, tapi mungkin kalau misalnya yang kita pelajarin sekarang mungkin akan berfokus di energi, manufaktur, terus misalnya ada juga otomotif dan sejenisnya gitu. Dan tapi sebenarnya bisa masuk kemana aja sih teman-teman di bidang energi ini. Oke, kalau di teknik mesin, mata kuliah tingkat akhirnya itu ada apa aja sih Bang? Dan garis besar itu tentang apa? Sebenarnya tergantung, balik lagi ke, ya itu biasa kita nyebutnya dengan penjurusan. Kita akan lebih menjurus ke arah mana sih gitu. Kalau di gua bisa energi itu ada, ya kita sebutnya bisa di NAPI, kita lebih fokus lagi di energinya. Ataupun juga ada misalnya kayak prop jet gitu, propulsi jet dan roket, itu belajar terkait propulsinya. Sebenarnya banyak banget gitu ya. Itu biasa kita sebut dengan matkupil, mata kuliah pilihan, yang emang makin menjurus lagi gitu kepada ketertarikan masing-masing. Oke, kalau menurut pengalaman Bang Taki sendiri, lingkungan perkuliahan dan pertemanan di DTM itu gimana sih? Oke, mungkin karena tadi sempat menyinggung terkait solidarity forever atau ya kesolidan anak mesin ya gitu ya, yang dikenal dengan satu rasanya, maka tentunya di dunia perkuliahan juga dapat terlihat gitu. Kita mencoba untuk saling bantu untuk bisa nyelesain perkuliahan ini, ataupun misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kita saling support. Bahkan ya gue pribadi lumayan sering gitu untuk ngobrol sama alumni-alumni dari Departemen Teknik Mesin, dan emang katanya alumni-alumni ini saling ngebantu gitu untuk akhirnya bisa 1 step, 2 step, 3 step naik bersama-sama gitu. Jadi ya suportif banget sih teman-temannya. Oke, pertanyaan terakhir, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang mau masuk DTM? Pesannya coba cari tahu dulu aja kira-kira yang pengen difokusin apa. Apakah benar-benar passion kalian ini di mesin kah? Coba pikirin juga kalau gitu nanti pasca kampusnya akan jadi apa gitu. Jadi kalian udah tahu duluan dan kalian yakin gitu bahwa dalam memilih Departemen Teknik Mesin menjadi mahasiswa teknik mesin ataupun teknik perkapalan itu merupakan satu langkah menuju mimpi besar kalian di kemudian hari. Itu sih paling. Oke, terima kasih banyak Bang Taki, dan itu bakal jadi pertanyaan terakhir kita pada sesi Q&A kali ini. Terima kasih Bang Taki. Terima kasih juga. Wah, banyak banget ya informasi yang bisa kita ambil dari obrolan tadi. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang departemen lain, ada juga loh video bincang departemen lainnya. Jangan lupa dicek ya. Sampai jumpa di Teknik Open House 2022. Dadah!